Halo guys, perkenalkan nama saya Ainun Kalsum Rudi, NIM 2199190 159. Saya dari Universitas Muhammadiyah Parepare akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah kewirausahaan. Wirausahawan adalah orang yang melakukan aktivitas atau mengelola wirausaha seperti menentukan cara produk baru, menyusun manajemen operasi, atau mengadakan produk baru, cara pemasaran, serta mengatur permodalan operasinya. Dikelola sendiri, dikelola orang lain, patungan, dikelola sendiri artinya pengusaha memiliki modal uang dan kemampuan langsung terjun untuk mengelola usahanya. Dikelola orang lain artinya pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan mengelola usahanya diserahkan kepada pihak lain. Suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Adapun etika dan norma-normanya, yang pertama yaitu kejujuran, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga menepati janji, yang keempat disiplin, yang kelima taat hukum, yang keenam suka membantu, yang ketujuh komitmen dan menghormati, dan yang terakhir yaitu mengejar prestasi. Bagaimana sikap dan perilaku wirausaha? Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika berwirausaha yang diberikan kepada pelanggan. Adapun sikap dan perilaku tersebut adalah yang pertama jujur dalam bertindak dan bersikap, yang kedua rajin, tepat waktu dan tidak malas, yang ketiga murah senyum, ramah, tamak dan pandai bergaul, yang keempat fleksibel dan suka menolong pelanggan, yang kelima bertanggung jawab dan memiliki perusahaan. Yaitu pengertian modal. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal, uang dan tenaga atau keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya investasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai modal kerja. Adapun dua jenis modal usaha, yang pertama modal investasi, yang kedua modal kerja. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya berumur lebih dari 1 tahun. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Selanjutnya yaitu kekurangan modal sendiri. Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlah relatif terbatas. Perolehan relatif lebih sulit karena lebih mempertimbangkan kinerja dan prospek usaha, kurang motivasi, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri motivasi usahanya rendah dibandingkan dengan modal asing. Jenis-jenis izin usaha dokumen diperlukan oleh suatu perusahaan. Yang pertama tanda daftar perusahaan, yang kedua nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang ketiga bukti diri KTP atau KK. Jenis izin usaha antara lain surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, surat izin domisili. Adapun jenis izin usaha yang pertama yaitu mendirikan bangunan atau IMB, yang kedua izin dari Departemen Teknis sesuai dengan bidang usaha. Proses pendirian badan usaha, contohnya cara mendirikan usaha berbentuk persekutuan, komanditer atau CV, perseroan terbatas atau VT, dan yayasan. Cara mendirikan usaha, yang pertama mengadakan rapat umum pemegang saham, yang kedua dibuatkan akte notaris, yang ketiga didaftarkan di pengadilan negeri. Itulah penjelasan saya mengenai mata kuliah kewirausahaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.